Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Agus Salim di Agusti Salim Official. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Pada video ini saya tidak akan membahas sebuah tutorial, melainkan akan melakukan sebuah eksperimen yang menurut saya cukup gila ya. Oke. Kenapa saya katakan gila? Ya, eksperimen kali ini saya akan mencuci sebuah motherboard komputer dengan harapan setelah kita mencuci motherboard ini bisa digunakan kembali. Sebelumnya saya membeli sebuah motherboard di toko online, namun setelah saya pakai selama 1 minggu, motherboard itu tiba-tiba no display atau tidak tampil di komputer. Awalnya sih, waktu itu saya ingin mencolokkan USB di belakang CPU-nya, mungkin tersenggol atau tergoncang atau gimana, tiba-tiba komputer tersebut mati. Setelah saya coba hidupkan lagi komputernya nyala, cuman tanpa ditekan tombol power dia langsung hidup dan tidak tampil di komputer atau layar monitornya black atau hitam. Kemudian saya bongkar komputer tersebut, saya cek apakah mungkin dari RAM-nya belum terpasang secara sempurna atau gimana. Setelah saya cek komponen semuanya, ternyata masih normal. Saya coba bersihkan, lihat-lihat di Google cara mengatasi hal tersebut, seperti membersihkan kekuningan pada RAM, kemudian membersihkan bagian-bagian slot pada motherboardnya. Sudah saya lakukan semuanya, namun hasilnya tetap nihil dan motherboard tersebut tidak tampil di layar monitor. Jadi saya coba dengan cara terakhir, yaitu mencuci motherboard tersebut. Karena saya punya pengalaman sebelumnya, motherboard saya juga mati, tidak bisa hidup. Setelah saya cuci, ternyata motherboard tersebut hidup kembali. Jadi saya berharap motherboard ini bisa mendapat keberuntungan yang sama. Berikut ini motherboardnya. Nah, ini motherboard yang kemarin saya beli di Topek. Motherboard dari AMD ya, dengan soket AM3. Masih AMD Athlon 2X2 kalau nggak salah. Jadi kita langsung saja ke eksperimennya biar mempersingkat waktu. Oke, simak videonya. Pertama-tama kita lepas dulu prosesornya dengan cara tarik tuas pada bagian sini, kemudian lepaskan pengaitnya. Kemudian kita angkat fan prosesornya. Kita lepaskan kabel fan prosesor yang menghubungkan ke motherboard. Kemudian kita tarik tuas ini untuk membuka RAM. Kemudian kita ambil prosesornya. Oke, setelah itu kita lepaskan baterai CMOS-nya dari motherboard. Nah, ini baterai CMOS. Nah, jika sudah, motherboard siap untuk dicuci. Oke, bahan yang pertama yang kita perlukan untuk mencuci motherboard ini, yang pertama ember, kemudian sabun, bisa menggunakan sabun cuci piring atau sabun cuci pakaian. Kemudian motherboard yang ingin dicuci, lalu sikat gigi, kemudian kuas dengan apa ini ya, dengan bulu yang halus untuk membersihkan motherboardnya nanti. Oke, berikut ini tahapannya. Oh ya, untuk mencuci motherboard jangan sekali-kali Anda menggunakan air hujan, karena air hujan mengandung asam yang sangat tinggi. Oke, langkah pertama kita masukkan sabunnya dulu ke dalam ember. Tidak usah terlalu banyak, namun jangan juga terlalu sedikit. Dipas-pasin aja lah, kira-kira segini. Kemudian ambil air, ingat aja jangan menggunakan air hujan. Air yang digunakan pun juga tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Yang penting bisa merendam motherboardnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita aduk-aduk dulu. Aduk. Nah, itu kita mulai masukkan motherboardnya. Kita gunakan kuas untuk membersihkannya. Bersihkan pada bagian slot-slot seperti slot RAM, slot prosesor 24 pin, kemudian slot kabel SATA-nya juga,
VGA, pokoknya semuanya dibersihkan. Untuk menyikatnya jangan terlalu kuat ya, pelan-pelan saja, pakai perasaan. Untuk bagian belakang motherboard kita gunakan sikat gigi yang bulu sikatnya tidak terlalu kasar. Bersihkannya satu arah ya. Ya sudah, kita cuci dengan air bersih. Oh ya geng, cara ini tidak disarankan untuk motherboard high end ya, karena ini hanya sebuah eksperimen, jadi kemungkinan gagalnya sangat besar. Karena ini motherboard murah, jadi ya nggak apa-apa lah, paling rugi dikit aja. Jika sudah, saatnya kita lakukan penjemuran. Oke geng, motherboardnya udah kita cuci dan tadi juga udah kita jemur. Butuh waktu sekitar 1 harian atau 1-2 hari untuk memastikan dia benar-benar kering. Jadi selama kurun waktu tersebut jangan dulu digunakan atau jangan dulu dirakit lah pokoknya. Oke, kita tunggu sampai keringnya. 72 hours later. Setelah dijemur kurang lebih selama 1 hari, motherboardnya sudah bisa diambil untuk langsung dilakukan pengetesan. Apakah motherboard tersebut sudah normal kembali atau tidak? Untuk pengetesan ini, tiba-tiba kamera saya mati, jadi tidak ada video proses pengetesannya. Dan hasil eksperimen mencuci motherboard ini adalah gagal. Motherboard masih tidak bisa nampil di monitor atau no display. Nah, itulah geng, eksperimen mencuci motherboard yang berakhir dengan kegagalan. Fix motherboard ini udah rusak, jadi mau diganti dengan yang baru. Pesan saya nih ke kalian, kalau mau beli motherboard, bukan cuma motherboard sih, apapun itu, ya harus cari penjual yang amanah, jujur, dan tentunya bilang apa adanya. Jadi maksudnya nggak dilebih-lebihkan gitu tentang produk tersebut, biar kitanya nih yang jadi sebagai konsumen tidak terlalu berharap. Oke, next, saya sih tidak bisa menyalahkan penjual sepenuhnya karena kan motherboardnya rusaknya di tangan saya, tapi kerusakannya disebabkan ketidaksengajaan yang tidak masuk akal yang menyebabkan motherboard tersebut rusak. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika Anda menyukai video ini, tahu dong harus ngapain. Sebelum saya pamit, saya pengen ngasih himbauan nih buat teman-teman semuanya tentang wabah yang melanda negeri kita tercinta ini, yakni wabah COVID-19 atau wabah virus corona atau coronavirus. Saat ini per tanggal 11 April 2020 sudah ada sekitar 1903 pasien positif COVID-19 di Indonesia dan 142 sembuh, sedangkan meninggal 168 orang. Dan mungkin sebenarnya selain data itu masih banyak lagi jumlahnya. Hanya saja kebanyakan dari mereka tidak melapor ke pihak berwajib dikarenakan suatu hal mungkin takut atau gimana. Ayo kita lawan virus ini dengan menjaga kesehatan kita, jaga sistem imun kita, perbanyak makan buah dan sayur, jangan malas olahraga, rajin mencuci tangan, tetap jaga jarak, social distancing, dan physical distancing. Yakinlah kita bisa melalui ini semua. Ayo bantu pemerintah dengan tetap stay at home, diam di rumah, dan jangan keluar jika tidak ada hal yang benar-benar diperlukan. Saya Agus Salim dari Agusti Salim Official undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be humble. Sit down.